Perang Thermopylae merupakan salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah dunia kuno yang hingga kini masih menjadi bahan kajian para sejarawan. Pertempuran ini terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi ketika pasukan Persia di bawah kekuasaan Raja Xerxes melakukan invasi besar ke Yunani. Thermopylae sendiri berarti gerbang panas atau pintu air panas karena di daerah tersebut terdapat mata air panas alami yang mengeluarkan uap. Letaknya sangat strategis di antara pegunungan curam dan laut sehingga menjadi jalur sempit yang memaksa pasukan dalam jumlah besar melewatinya dengan susah payah. Inilah yang kemudian dipilih oleh pasukan Yunani sebagai titik pertahanan untuk menghadang gelombang pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Menurut Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah, jumlah pasukan Persia sangatlah besar, bahkan ia mencatat angka ratusan ribu hingga jutaan tentara. Namun para sejarawan modern memperdebatkan angka tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa Herodotus cenderung melebih-lebihkan jumlah pasukan musuh untuk menekankan heroisme pihak Yunani. Perhitungan berdasarkan logistik, kebutuhan air dan makanan serta kondisi geografis menunjukkan bahwa jumlah pasukan Persia kemungkinan tidak lebih dari 150.000 orang. Meskipun begitu, tetap saja jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan gabungan pasukan Yunani yang hanya sekitar 7.000 orang pada awalnya. Dari jumlah itu hanya 300 orang Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas yang paling terkenal karena keberaniannya dalam bertahan hingga titik darah penghabisan. Para sejarawan menggambarkan keputusan memilih Thermopylae sebagai titik pertahanan bukanlah kebetulan semata. Thermopylae adalah jalur sempit di mana jumlah pasukan yang sedikit tidak terlalu dirugikan karena musuh tidak bisa menggunakan keunggulan jumlahnya secara penuh. Pasukan Yunani terdiri dari gabungan kota-kota yang bersatu melawan Persia, termasuk Thespiae, Thebes, Phocis, dan yang paling legendaris Sparta. Sparta sendiri adalah negara kota dengan tradisi militer yang sangat kuat dan dikenal dengan disiplin serta pelatihan keras sejak usia muda. Pasukan Sparta dianggap sebagai ujung tombak pertahanan karena keberanian dan keterampilan tempurnya. Para sejarawan juga mencatat bahwa motivasi Yunani dalam bertahan di Thermopylae tidak hanya soal strategi militer, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penaklukan asing. Yunani saat itu merupakan kumpulan polis atau negara kota yang sering berselisih satu sama lain. Namun ancaman dari Persia memaksa mereka bersatu. Leonidas dengan 300 prajuritnya dianggap sebagai lambang pengorbanan demi mempertahankan kebebasan. Bahkan menurut beberapa catatan, Leonidas memilih hanya membawa 300 prajurit elit dari Sparta karena ia tahu bahwa misi ini pada akhirnya adalah misi bunuh diri untuk menahan pasukan Persia selama mungkin. Perjalanan pertempuran Thermopylae sendiri berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, pasukan Persia melakukan serangan frontal ke jalur sempit namun dipukul mundur oleh pasukan Yunani. Formasi falanks Yunani yang rapat dengan tameng besar dan tombak panjang membuat mereka mampu menahan gelombang serangan berkali-kali. Herodotus menggambarkan bagaimana pasukan Persia berulang kali maju tetapi tubuh mereka menumpuk di depan perisai Yunani. Hal ini memberikan semangat tambahan bagi pasukan kecil itu untuk bertahan. Pada hari kedua, Xerxes mengirimkan pasukan elitnya yang disebut Immortals. Namun meskipun terkenal sebagai pasukan terbaik Persia, mereka tetap kesulitan melawan formasi Yunani di medan sempit itu. Falanks yang disusun rapi tetap lebih unggul dalam kondisi sempit sehingga pasukan Persia kembali gagal. Puncak tragedi terjadi pada hari ketiga ketika seorang Yunani bernama Ephialtes mengkhianati rekan sebangsanya dengan menunjukkan jalan pegunungan yang dapat dilewati pasukan Persia untuk mengepung dari belakang. Informasi ini sangat menentukan jalannya pertempuran. Begitu mendengar hal tersebut, Leonidas menyadari bahwa posisinya sudah tidak mungkin dipertahankan lebih lama. Ia memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk mundur agar dapat menyelamatkan diri dan melanjutkan perlawanan di tempat lain. Namun Leonidas sendiri bersama 300 prajurit Sparta serta sejumlah Thespiae dan Thebes memilih tetap bertahan. Mereka tahu kematian sudah di depan mata, namun mereka memilih bertempur hingga akhir. Menurut Herodotus, mereka berjuang dengan gagah berani hingga seluruh pasukan gugur dan tubuh Leonidas pun akhirnya jatuh di medan perang. Para sejarawan menilai bahwa pertempuran Thermopylae meskipun berakhir dengan kekalahan bagi Yunani, namun memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil militer. Pertahanan selama 3 hari memberi cukup waktu bagi pasukan Yunani lain untuk mempersiapkan diri menghadapi Persia di tempat lain. Yang lebih penting lagi, kisah heroisme di Thermopylae menjadi simbol bahwa kebebasan
Kebebasan dan kemerdekaan layak diperjuangkan bahkan dengan pengorbanan nyawa. Kisah ini terus dikenang dalam sejarah Barat sebagai contoh keberanian luar biasa melawan musuh yang jauh lebih kuat. Beberapa sejarawan modern mencoba melihat pertempuran ini secara lebih kritis. Ada yang berpendapat bahwa meskipun heroik, perlawanan Leonidas tidak sepenuhnya efektif karena ia bisa saja memilih mundur lebih awal dan menyelamatkan pasukannya untuk pertempuran yang lebih menentukan. Namun pandangan lain menekankan bahwa tanpa pengorbanan di Thermopylae, semangat persatuan Yunani mungkin tidak akan terbentuk dengan kuat. Setelah Thermopylae, pasukan Yunani mampu menyusun strategi baru yang akhirnya berhasil mengalahkan Persia di Salamis dan Plataea. Dengan demikian, Thermopylae menjadi pengorbanan yang membuka jalan bagi kemenangan lebih besar. Herodotus sebagai sumber utama memang memberi warna yang sangat kuat pada narasi ini. Ia menulis dengan gaya epik yang menonjolkan keberanian Sparta. Karena itu beberapa sejarawan modern berusaha menyeimbangkan dengan analisis logistik, strategi, dan catatan arkeologi. Namun terlepas dari perdebatan angka dan detail, tidak ada yang menyangkal bahwa Thermopylae merupakan salah satu titik balik dalam sejarah peradaban Barat. Keberanian segelintir orang dalam menghadapi kekuatan besar menjadikannya simbol perjuangan yang terus dikenang bahkan dalam budaya populer hingga zaman modern. Thermopylae tidak hanya sekadar kisah militer tetapi juga kisah tentang nilai-nilai seperti kesetiaan, pengorbanan, dan tekad mempertahankan kebebasan. Leonidas dan para prajuritnya tidak meninggalkan warisan berupa kemenangan nyata di medan perang, namun mereka meninggalkan warisan moral yang jauh lebih besar. Para sejarawan menggambarkan peristiwa ini sebagai momen di mana dunia melihat bagaimana sebuah bangsa kecil dapat menentang kekaisaran raksasa dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Hingga kini Thermopylae tetap menjadi inspirasi bahwa dalam menghadapi tantangan sebesar apapun keberanian dan tekad tidak boleh hilang. Setelah pertempuran Thermopylae berakhir, jenazah Leonidas menurut catatan sejarah diperlakukan dengan hina oleh pasukan Persia. Raja Xerxes dikisahkan memerintahkan agar kepala Leonidas dipenggal dan tubuhnya disalibkan sebagai peringatan bagi musuh lain yang berani melawan. Namun, perlakuan ini justru semakin menambah kesan kepahlawanan Leonidas di mata bangsa Yunani. Mereka menganggap pengorbanannya sebagai bentuk tertinggi dari cinta tanah air dan kesetiaan kepada sumpah Sparta. Beberapa dekade setelah perang berakhir, bangsa Yunani memindahkan jenazah Leonidas kembali ke Sparta dan mendirikannya sebuah makam yang megah sebagai simbol penghormatan. Di makam itu masyarakat Sparta setiap tahun mengadakan upacara penghormatan untuk mengenang sang raja dan pasukannya yang gugur. Sejarawan modern berpendapat bahwa dampak psikologis dari pertempuran Thermopylae jauh lebih besar daripada dampak militer langsung. Meskipun secara praktis Persia berhasil membuka jalan untuk melanjutkan invasi ke Yunani, perlawanan yang begitu gigih dari pasukan kecil Yunani memberikan gambaran bahwa Persia bukanlah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kisah ini menyebar ke seluruh polis Yunani dan membangkitkan semangat bahwa pertahanan masih mungkin dilakukan. Sementara itu bagi Persia sendiri, kemenangan di Thermopylae ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Kehilangan ribuan prajurit hanya untuk menaklukkan sebuah celah sempit menunjukkan bahwa perlawanan bangsa Yunani bisa menyulitkan mereka dalam jangka panjang. Para sejarawan juga menyoroti pentingnya strategi geopolitik dalam pertempuran ini. Thermopylae adalah pintu masuk menuju daratan Yunani Tengah. Jika pasukan Persia berhasil melewatinya dengan cepat tanpa hambatan, maka kota-kota Yunani termasuk Athena akan jatuh lebih mudah. Dengan tertahannya pasukan Persia selama 3 hari, Athena mendapatkan waktu berharga untuk mengevakuasi penduduknya ke Pulau Salamis dan menyiapkan armada laut. Hal ini kelak berperan penting dalam kemenangan Yunani di pertempuran Salamis yang menjadi salah satu kemenangan paling menentukan dalam sejarah. Oleh karena itu, meskipun Thermopylae berakhir dengan kekalahan, para sejarawan melihatnya sebagai pengorbanan strategis yang memungkinkan Yunani mengatur pertahanan lebih matang. Herodotus menggambarkan adegan terakhir di Thermopylae dengan penuh dramatis. Ia menuliskan bahwa ketika pasukan Persia akhirnya berhasil mengepung, pasukan Yunani yang tersisa berjuang dengan tombak yang patah, pedang, bahkan tangan kosong. Gambaran ini meskipun mungkin dilebih-lebihkan, tetap menekankan betapa gigihnya mereka bertahan hingga akhir. Sejarawan lain yang datang setelah Herodotus
Herodotus mencoba menilai kembali kisah ini dengan lebih kritis. Beberapa menyebut bahwa Herodotus menulis dengan tujuan memberi inspirasi moral dan bukan sekadar mencatat fakta apa adanya. Namun pada akhirnya citra kepahlawanan Thermopylae tetap bertahan dalam ingatan sejarah, bukan hanya di Yunani, tetapi juga di seluruh dunia. Pada masa modern, kisah Thermopylae sering dijadikan bahan kajian tentang hubungan antara mitos dan sejarah. Para akademisi menekankan bahwa ada garis tipis antara fakta sejarah yang benar-benar terjadi dengan mitos yang kemudian dibangun untuk menguatkan identitas bangsa. Dalam kasus Thermopylae, meskipun detail jumlah pasukan atau adegan pertempuran bisa diperdebatkan, makna simbolisnya tidak bisa disangkal. Thermopylae adalah cermin bagaimana sebuah bangsa membangun narasi kepahlawanan untuk meneguhkan identitas mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Banyak sejarawan juga melihat Thermopylae sebagai contoh awal dari perlawanan rakyat kecil terhadap imperium besar. Dalam sejarah, kemudian kita sering menemukan kisah serupa, di mana pasukan kecil melawan kekuatan yang jauh lebih besar, dan kisahnya dikenang sebagai lambang keberanian. Thermopylae menjadi semacam archetype dari perjuangan semacam itu. Bahkan dalam literatur dan budaya populer hingga kini, nama Thermopylae masih sering digunakan untuk menggambarkan perlawanan heroik meskipun akhirnya kalah. Hal ini menunjukkan bagaimana sejarah tidak hanya hidup dalam catatan akademis, tetapi juga dalam imajinasi kolektif manusia. Di sisi lain, ada pula sejarawan yang mencoba memahami alasan mengapa bangsa Persia begitu berambisi menaklukkan Yunani. Menurut mereka, invasi Xerxes bukan sekadar ekspansi militer, tetapi juga bagian dari politik besar Persia untuk meneguhkan supremasi mereka di kawasan. Yunani dengan tradisi kemerdekaan polisnya dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi Persia di wilayah Laut Egea. Karena itu Thermopylae dipandang bukan hanya sebagai pertempuran lokal, tetapi sebagai bentrokan dua peradaban besar dengan nilai-nilai yang berbeda. Persia melambangkan kekuasaan monarki absolut, sementara Yunani melambangkan semangat kebebasan kota-kota yang merdeka. Dalam kerangka inilah pertempuran Thermopylae mendapatkan arti filosofis yang lebih luas. Para sejarawan Yunani setelah Herodotus seperti Plutarch juga mengangkat kisah ini dengan menekankan sisi moralitas. Mereka menggambarkan Leonidas sebagai raja yang tidak hanya berani tetapi juga bijak karena memilih bertahan demi memberi kesempatan pada bangsa Yunani untuk bertahan hidup. Dalam tradisi Sparta sendiri, nilai keberanian dan pengorbanan dianggap sebagai puncak kehormatan. Dengan demikian, Thermopylae bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga manifestasi dari etika Sparta yang menempatkan kehormatan di atas kehidupan. Pandangan ini kemudian diwariskan dan memberi pengaruh besar pada konsep kepahlawanan dalam peradaban barat. Ketika kita menelaah ulang pertempuran Thermopylae dengan kacamata sejarawan masa kini, kita bisa melihat bahwa yang terpenting bukanlah angka pasti berapa pasukan yang terlibat atau seberapa detail pertempuran berlangsung, melainkan bagaimana peristiwa itu dipahami dan diwariskan. Thermopylae tetap hidup sebagai kisah pengorbanan kecil melawan besar, kisah keberanian melawan penindasan, kisah manusia yang memilih bertahan meskipun tahu akan binasa. Semua itu menjadikannya salah satu cerita sejarah yang paling abadi sepanjang masa. Setelah berabad-abad berlalu, kisah Thermopylae tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan umat manusia. Sejarawan dan penulis dari berbagai zaman terus menghidupkan cerita itu dengan sudut pandang masing-masing. Di dunia Yunani kuno, kisah ini menjadi simbol identitas bersama yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Thermopylae menjadi lambang bahwa kebebasan lebih berharga daripada hidup. Di dunia Romawi, kisah Leonidas sering dipakai untuk menggambarkan nilai virtus atau keberanian yang dianggap sebagai inti dari moralitas seorang prajurit. Sejarawan Romawi memandang Sparta sebagai contoh kesetiaan kepada tanah air, dan mereka melihat Thermopylae sebagai teladan bagaimana sebuah bangsa kecil bisa melawan kekaisaran besar. Dalam dunia Kristen awal, Thermopylae kadang ditafsirkan dengan pendekatan moral yang berbeda. Para penulis Kristen menekankan pengorbanan Leonidas sebagai gambaran tentang nilai kesetiaan dan keberanian yang kemudian disejajarkan dengan nilai pengorbanan para martir. Meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan iman, tetapi kisah Leonidas dianggap dapat mengajarkan bahwa penderitaan dan kematian bisa memiliki makna yang lebih tinggi jika dilakukan demi sesuatu yang suci dan berharga. Hal ini menunjukkan bahwa Thermopylae mampu menembus batas budaya dan agama sehingga dapat ditafsirkan ulang oleh berbagai zaman. Pada masa Renaissance di Eropa,
Eropa, kisah Thermopylae kembali populer. Para humanis yang mengagumi kebudayaan Yunani klasik menjadikan Thermopylae sebagai contoh dari nilai kebebasan politik yang diperjuangkan melawan tirani. Saat itu Eropa sendiri sedang mengalami kebangkitan pemikiran tentang kebebasan dan perlawanan terhadap kekuasaan absolut sehingga Thermopylae kembali relevan. Penulis dan filsuf mulai menggunakan nama Thermopylae sebagai metafora dalam berbagai karya sastra maupun pidato politik. Dalam konteks ini Leonidas menjadi lebih dari sekadar Raja Sparta, ia menjadi simbol universal perjuangan melawan penindasan. Sejarawan modern di abad ke-19 dan ke-20 menaruh perhatian besar pada Thermopylae karena peristiwa ini dianggap sebagai salah satu fondasi identitas peradaban barat. Di masa ketika bangsa-bangsa Eropa membangun identitas nasional, mereka sering mencari inspirasi dari kisah kuno. Thermopylae dijadikan simbol patriotisme dan nasionalisme. Tidak jarang kisah ini dipakai untuk mengobarkan semangat perang atau perlawanan. Di berbagai negara muncul monumen yang terinspirasi oleh Thermopylae, dan dalam buku-buku sejarah sekolah nama Leonidas sering disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar lain yang dianggap berkorban demi bangsanya. Namun sejarawan kontemporer mencoba mengingatkan bahwa Thermopylae tidak boleh hanya dilihat sebagai legenda heroik semata. Penting untuk memahami kondisi sosial politik yang melatar belakangi perang Yunani-Persia. Thermopylae hanyalah satu episode dari konflik besar yang melibatkan banyak strategi diplomasi, ekonomi, dan kekuasaan. Para peneliti modern berusaha menyeimbangkan kisah kepahlawanan dengan analisis kritis mengenai faktor-faktor logistik, organisasi militer, dan politik internasional pada masa itu. Dengan cara ini, Thermopylae tetap dipandang penting, namun ditempatkan dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar drama heroik. Di luar ranah akademik, kisah Thermopylae juga sangat berpengaruh dalam budaya populer. Pada abad ke-20, film dan novel yang mengangkat kisah ini membuat Thermopylae dikenal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dalam film-film modern, terutama karya yang menonjolkan sisi visual dan dramatis, Leonidas digambarkan sebagai raja yang gagah berani memimpin 300 prajuritnya dalam perlawanan heroik melawan pasukan Persia yang seakan tak terhitung jumlahnya. Meski seringkali detail sejarahnya disederhanakan atau bahkan dilebih-lebihkan, kisah ini tetap memikat karena mengandung pesan universal tentang keberanian. Sejarawan yang lebih kritis menilai bahwa popularitas Thermopylae dalam budaya modern tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat untuk menemukan simbol perjuangan. Masyarakat selalu mencari cerita yang bisa menginspirasi dan memberi teladan. Thermopylae memenuhi kebutuhan itu dengan sempurna. Ceritanya sederhana namun kuat, mudah diingat, penuh emosi, dan syarat makna. Ia menyampaikan pesan bahwa perlawanan meski kecil tidak pernah sia-sia. Dengan demikian, Thermopylae menjadi cerita yang terus dihidupkan ulang oleh generasi baru dalam bentuk yang berbeda. Di Yunani sendiri, hingga hari ini, terdapat monumen peringatan Thermopylae, sebuah patung besar Leonidas berdiri megah dengan tulisan yang mengingatkan orang akan sumpah para prajurit Sparta. Setiap tahun ada perayaan untuk mengenang pertempuran itu, menandakan bahwa kisah ini masih memiliki tempat dalam hati bangsa Yunani modern. Dalam dunia akademis, konferensi dan diskusi tentang perang Yunani-Persia masih berlangsung, menunjukkan bahwa Thermopylae tidak hanya relevan dalam ranah budaya populer, tetapi juga tetap menjadi bahan kajian ilmiah yang serius. Jika ditelaah lebih jauh, makna Thermopylae dapat dipahami dalam banyak lapisan. Pada satu sisi, ia adalah catatan sejarah tentang sebuah pertempuran nyata yang terjadi di jalur sempit di antara gunung dan laut. Pada sisi lain, ia adalah simbol moral tentang pengorbanan. Lebih jauh lagi, ia adalah narasi politik tentang kebebasan melawan tirani. Bahkan ia juga bisa dibaca sebagai kisah mitologi modern tentang keberanian manusia menghadapi takdir yang pasti. Inilah sebabnya Thermopylae tetap bertahan dalam ingatan kolektif umat manusia selama lebih dari 2 milenium. Bagi para sejarawan, Thermopylae mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan juga tentang bagaimana suatu peristiwa dipahami dan diwariskan. Dalam hal ini, Thermopylae menunjukkan bahwa bahkan kekalahan pun bisa menjadi kemenangan dalam ranah moral dan simbolik. Leonidas dan pasukannya kalah di medan perang, tetapi mereka menang dalam ingatan sejarah. Kemenangan semacam ini seringkali lebih abadi daripada kemenangan militer yang sementara. Dengan demikian, Thermopylae tetap berdiri sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan peradaban manusia. Ia adalah titik pertemuan antara fakta sejarah dan kekuatan narasi, antara catatan pertempuran dan legenda kepahlawanan.
kepahlawanan antara kenyataan pahit kekalahan dan kemenangan abadi dalam ingatan. Para sejarawan dari masa ke masa terus menafsirkan ulang peristiwa ini sesuai konteks zamannya, namun makna terdalamnya tetap sama, yaitu bahwa keberanian dan pengorbanan memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah. Dampak Thermopylae dalam dunia militer juga tidak bisa diabaikan. Para ahli strategi sepanjang sejarah selalu mengingat peristiwa ini sebagai contoh bagaimana medan sempit dapat digunakan untuk menetralkan keunggulan jumlah lawan. Thermopylae menunjukkan bahwa perang bukan semata tentang seberapa besar pasukan yang dimiliki, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan kondisi alam. Sejarawan militer modern sering membandingkan Thermopylae dengan pertempuran lain di berbagai zaman, ketika pasukan kecil menggunakan medan sulit untuk bertahan melawan musuh yang lebih besar. Dalam banyak kasus, strategi semacam ini memberikan hasil yang menakjubkan, meski tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Thermopylae menjadi pelajaran bahwa penguasaan medan bisa menjadi faktor penentu dalam sejarah peperangan. Selain itu, Thermopylae juga memberi inspirasi bagi konsep pengorbanan strategis. Dalam ilmu strategi ada pemahaman bahwa terkadang sebuah pasukan harus rela dikorbankan demi tujuan yang lebih besar. Pengorbanan Leonidas dan pasukannya menjadi contoh nyata dari strategi semacam ini. Meskipun mereka gugur, waktu yang mereka beli dengan perlawanan 3 hari itu memungkinkan pasukan Yunani lain menyiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Sejarawan militer modern sering mengutip Thermopylae ketika membahas strategi menunda laju musuh. Dalam pengertian ini, Thermopylae tidak hanya sebuah kisah heroik, tetapi juga sebuah studi kasus penting dalam teori militer. Peristiwa ini juga membentuk pandangan banyak pemimpin perang di masa kemudian. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa jenderal-jenderal besar di berbagai belahan dunia mengenal kisah Thermopylae. Mereka melihatnya sebagai teladan tentang disiplin, keberanian, dan strategi. Bahkan di era modern, para perwira militer masih mempelajari pertempuran ini di akademi militer karena mengandung pelajaran taktis yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Thermopylae tidak hanya penting dalam kerangka budaya dan politik, tetapi juga terus hidup dalam dunia ilmu militer. Namun para sejarawan juga mengingatkan bahwa meski heroik, Thermopylae menunjukkan keterbatasan strategi bertahan di jalur sempit. Ketika jalur alternatif ditemukan oleh musuh, keunggulan itu hilang seketika. Dalam hal ini, Thermopylae juga menjadi peringatan bahwa strategi harus selalu mempertimbangkan kemungkinan pengkhianatan, intelijen musuh, dan faktor tak terduga. Banyak pemimpin kemudian yang belajar dari kegagalan ini untuk memperkuat pertahanan tidak hanya di satu titik, melainkan di berbagai jalur yang mungkin digunakan musuh. Dengan demikian, Thermopylae memberikan 2 sisi pelajaran, yaitu keberhasilan memanfaatkan medan dan risiko jika pertahanan tidak menyeluruh. Para sejarawan kontemporer juga menyoroti bahwa Thermopylae adalah cermin dari hubungan antara politik internal dan perang. Leonidas memimpin pasukan kecil karena tidak semua negara kota Yunani sepakat mengirim pasukan besar. Ada kepentingan politik yang berbeda-beda, ada yang ragu-ragu, ada pula yang menunda dukungan. Thermopylae dengan demikian memperlihatkan bahwa peperangan bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga soal kemampuan menyatukan kekuatan politik. Perlawanan Yunani terhadap Persia baru mencapai puncak setelah Thermopylae ketika kesadaran kolektif terbentuk bahwa ancaman hanya bisa dihadapi bersama. Hal ini memberi pelajaran bahwa persatuan politik seringkali lahir dari pengorbanan pahit. Dalam literatur sejarawan modern, Thermopylae juga dipandang sebagai pertempuran yang mengajarkan tentang psikologi perang. Dampak moral yang ditimbulkan oleh perlawanan kecil bisa jauh melampaui kekuatan fisiknya. Pasukan Yunani yang kalah namun bertahan hingga akhir justru memberi semangat pada bangsa mereka dan menurunkan rasa percaya diri musuh. Xerxes meskipun menang, tetap menyadari bahwa invasinya tidak akan mudah. Thermopylae menjadi contoh bagaimana perang tidak hanya dimenangkan dengan pedang dan tombak, tetapi juga dengan keberanian yang mampu mengguncang psikologi kedua belah pihak. Thermopylae juga menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa bisa berubah menjadi legenda. Fakta bahwa 300 prajurit Sparta dipilih untuk bertahan menjadi inti dari legenda yang terus diulang-ulang. Padahal, dalam kenyataannya ada ribuan pasukan Yunani lain yang juga ikut bertempur dan berkorban. Tetapi dalam ingatan kolektif yang paling menonjol justru Sparta dengan Leonidas di garis depan. Para sejarawan menilai ini sebagai contoh bagaimana sejarah sering dipadatkan menjadi simbol sederhana yang mudah diingat. 300 prajurit menjadi lambang ideal, meskipun realitas sejarah jauh lebih kompleks. Sejarawan kontemporer mencoba mengembalikan perhatian pada mereka yang sering terlupakan, seperti pasukan Thespiae,
yang juga bertahan hingga akhir bersama Sparta. Kota kecil ini mengirim 700 prajurit dan hampir semuanya gugur di Thermopylae. Thespiae bahkan hancur total dalam invasi Persia setelah pertempuran itu, tetapi nama mereka jarang disebutkan dalam legenda populer. Para sejarawan menekankan bahwa pengorbanan Thespiae tidak kalah pentingnya dari Sparta, dan kisah mereka juga layak diingat. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya tentang pahlawan terkenal, tetapi juga tentang banyak orang biasa yang namanya hilang namun darahnya tertumpah di medan perang. Thermopylae juga memberi pengaruh dalam bidang filsafat sejarah. Banyak pemikir melihatnya sebagai contoh bahwa sejarah manusia tidak selalu ditentukan oleh kemenangan besar, melainkan juga oleh kekalahan yang bermakna. Thermopylae menjadi simbol bahwa bahkan dalam kekalahan pun ada kemenangan moral. Konsep ini kemudian mempengaruhi cara bangsa-bangsa lain memahami sejarah mereka sendiri. Banyak perjuangan di berbagai belahan dunia mengambil inspirasi dari Thermopylae untuk menunjukkan bahwa kekalahan sementara tidak berarti akhir dari segalanya. Hingga kini Thermopylae tetap menjadi salah satu peristiwa yang paling sering disebut dalam diskusi tentang perang, kepahlawanan, dan identitas bangsa. Para sejarawan terus memperdebatkan detailnya, para seniman terus menghidupkan kembali dramanya, para pemimpin terus mencari inspirasi dari keberaniannya. Tidak banyak peristiwa sejarah yang memiliki daya hidup sedemikian panjang. Thermopylae adalah salah satu di antaranya, sebuah pertempuran kecil di jalur sempit yang gaungnya menggema hingga ribuan tahun kemudian. Memasuki era modern, Thermopylae tidak hanya hidup dalam buku sejarah, tetapi juga dalam pidato politik dan perjuangan bangsa-bangsa yang mencari inspirasi dari masa lalu. Banyak gerakan kemerdekaan di Eropa pada abad ke-19 mengutip nama Leonidas dan Thermopylae sebagai simbol pengorbanan untuk kebebasan. Di Yunani sendiri yang saat itu berjuang melawan kekuasaan Ottoman, kisah Thermopylae menjadi sumber semangat yang membakar hati rakyat. Para pemimpin revolusi Yunani mengingatkan bangsanya bahwa nenek moyang mereka pernah berani berdiri di jalur sempit melawan pasukan raksasa, dan bahwa kini mereka pun harus meneladani keberanian itu. Dengan demikian, Thermopylae bukan hanya warisan masa lampau, tetapi juga senjata moral dalam perjuangan masa kini. Di luar Yunani, kisah Thermopylae juga digunakan dalam berbagai pertempuran nasionalisme. Di negara-negara Eropa, kisah ini dijadikan contoh bahwa bangsa kecil tidak boleh menyerah pada kekuatan besar. Bahkan dalam Perang Dunia Kedua, ketika pasukan sekutu bertahan mati-matian melawan invasi Jerman, Thermopylae kembali disebut-sebut sebagai perbandingan. Banyak tentara dan warga sipil yang melihat kisah Leonidas sebagai cermin keberanian mereka sendiri. Peristiwa Thermopylae menjadi semacam kode universal bahwa bertahan meskipun kalah, jumlah tetap memiliki makna mendalam. Dalam politik modern, kisah Thermopylae juga sering dipakai dalam retorika para pemimpin untuk membangkitkan semangat rakyat. Di abad ke-20 dan 21, pidato politik di berbagai negara masih menyebut nama Leonidas dan 3 Ratu Sparta sebagai contoh ideal tentang keberanian. Bahkan dalam diskursus internasional, Thermopylae kadang dijadikan simbol perlawanan terhadap dominasi global. Ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa itu terjadi lebih dari 2000 tahun lalu, gaungnya tetap relevan karena menyentuh sisi terdalam dari jiwa manusia yang mendambakan kebebasan. Sejarawan kontemporer melihat fenomena ini dengan sikap kritis. Mereka menekankan bahwa setiap zaman membentuk interpretasi baru terhadap Thermopylae sesuai dengan kebutuhan politik dan budaya mereka. Apa yang dilihat sebagai simbol kebebasan di satu masa bisa saja dipakai sebagai simbol nasionalisme sempit di masa lain. Namun, inilah sifat legenda sejarah, ia selalu bisa dibentuk ulang tanpa kehilangan daya tariknya. Thermopylae tidak lagi sekadar milik Yunani kuno, ia telah menjadi milik dunia, sebuah cerita universal tentang keberanian melawan penindasan. Dalam ranah budaya populer, kisah Thermopylae semakin mengakar melalui film, komik, dan karya sastra. Meskipun seringkali tidak akurat secara sejarah, kisah yang diangkat mampu menyampaikan esensi pengorbanan dan keberanian. Generasi muda di seluruh dunia mengenal Leonidas bukan dari teks klasik Herodotus, melainkan dari layar lebar dan novel grafis. Para sejarawan ada yang mengkritik penyederhanaan ini, namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk baru dari pelestarian warisan. Dengan cara apapun, Thermopylae tetap hidup, baik dalam bentuk sejarah ilmiah maupun kisah yang dipenuhi dramatisasi. Yang menarik adalah bagaimana Thermopylae sering dijadikan simbol lintas ideologi. Ia bisa dipakai oleh kaum liberal untuk menekankan nilai kebebasan, oleh kaum konservatif untuk menekankan nilai pengorbanan, bahkan oleh kaum nasionalis untuk menekankan identitas bangsa. Dengan demikian, Thermopylae menjadi semacam cermin tempat setiap kelompok
sekelompok melihat nilai-nilai mereka sendiri. Keabadian kisah ini terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai narasi tanpa kehilangan inti maknanya, yaitu keberanian dan pengorbanan. Sejarawan modern juga menekankan bahwa dalam memahami Thermopylae, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam glorifikasi yang berlebihan. Memang benar, Leonidas dan pasukannya menunjukkan keberanian luar biasa, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa mereka hidup dalam sistem sosial yang keras, bahwa Sparta adalah negara yang penuh disiplin militer sekaligus memiliki praktik perbudakan. Dengan menempatkan Thermopylae dalam konteks sejarah yang utuh, kita bisa menghormati pengorbanannya tanpa mengabaikan sisi gelap dari masyarakat yang melahirkannya. Pandangan semacam ini membantu kita memahami bahwa sejarah selalu kompleks dan tidak bisa direduksi hanya menjadi kisah hitam putih. Thermopylae pada akhirnya adalah pelajaran tentang bagaimana manusia memberi makna pada peristiwa. Kekalahan yang secara militer tidak besar itu menjadi begitu agung karena manusia memilih untuk mengingatnya sebagai simbol. Sejarawan melihat disinilah letak kekuatan sejarah, bukan hanya pada apa yang terjadi, tetapi juga pada bagaimana kita menafsirkan yang terjadi. Thermopylae mengajarkan bahwa kisah dapat hidup lebih lama daripada fakta, bahwa pengorbanan dapat memberi arti yang jauh melampaui kekalahan di medan perang. Dan mungkin inilah mengapa hingga hari ini Thermopylae tetap disebut-sebut. Ia bukan hanya catatan tentang pertempuran di sebuah jalur sempit 2000 tahun silam, melainkan sebuah cerita abadi tentang keberanian manusia menghadapi kekuatan yang tampaknya mustahil untuk ditaklukkan. Ia adalah kisah tentang sekelompok kecil yang memilih bertahan meskipun tahu akan gugur, kisah tentang seorang raja yang memilih mati bersama pasukannya, kisah tentang bagaimana kebebasan dianggap lebih berharga daripada hidup. Selama nilai-nilai itu masih dihormati oleh manusia, maka nama Thermopylae tidak akan pernah hilang dari ingatan sejarah. Ketika kita menoleh kembali ke peristiwa Thermopylae, kita seolah sedang melihat cermin besar yang memperlihatkan wajah sejarah manusia. Di satu sisi ia adalah fakta militer tentang pasukan kecil yang menghadang pasukan besar di jalur sempit dan kalah. Namun di sisi lain ia adalah kisah simbolis tentang keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup. Tidak banyak peristiwa dalam sejarah dunia yang mampu memadukan dua sisi ini dengan begitu kuat. Thermopylae mengingatkan kita bahwa yang abadi dari sejarah bukan hanya angka jumlah pasukan atau rincian taktik, melainkan pesan moral yang lahir dari peristiwa itu. Leonidas dan prajuritnya tidak pernah bermimpi bahwa ribuan tahun setelah kematian mereka, dunia masih akan menyebut nama mereka. Mereka hanya menjalani kewajiban sesuai sumpah mereka sebagai prajurit Sparta. Namun pengorbanan mereka kemudian tumbuh menjadi simbol universal yang melintasi batas bangsa, agama, dan zaman. Sejarawan melihat inilah kekuatan sejarah, bahwa tindakan manusia bisa memiliki gema yang jauh melampaui kehidupan mereka sendiri. Thermopylae menjadi bukti bahwa keberanian sejati selalu meninggalkan jejak yang tidak akan terhapus oleh waktu. Dalam perjalanan sejarah dunia, banyak bangsa menghadapi saat-saat di mana mereka merasa seperti Leonidas, berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat dan tahu bahwa peluang kemenangan kecil sekali. Dalam momen-momen seperti itu, Thermopylae kembali hidup, tidak hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai sumber inspirasi yang nyata. Ia memberi pesan bahwa ada kalanya nilai-nilai yang diperjuangkan lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Pesan ini yang membuat Thermopylae tidak pernah menjadi kisah usang, meskipun sudah berusia 2,5 milenium. Para sejarawan kontemporer juga menekankan bahwa Thermopylae adalah pengingat bahwa dalam sejarah tidak ada yang sia-sia. Kekalahan yang tampaknya mutlak bisa berubah menjadi kemenangan abadi dalam ranah moral dan simbolik. Meskipun Persia berhasil melewati jalur itu, semangat Yunani tidak hancur. Justru sebaliknya, semangat mereka semakin berkobar dan pada akhirnya Persia benar-benar dikalahkan dalam pertempuran berikutnya. Dari sini kita belajar bahwa pengorbanan terkadang adalah benih dari kemenangan di masa depan. Thermopylae menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang, melainkan juga oleh mereka yang kalah, namun kalah dengan kehormatan. Dalam budaya modern, Thermopylae terus menginspirasi baik melalui karya akademik maupun karya populer. Dari buku sejarah hingga film, dari monumen hingga pidato politik, nama Thermopylae selalu muncul ketika manusia ingin menegaskan nilai keberanian. Meski detailnya mungkin berubah sesuai kebutuhan zaman, inti pesannya tetap sama. Selama manusia masih menghormati kebebasan dan mengagungkan keberanian, Thermopylae akan selalu dikenang. Dengan demikian, Thermopylae bukan hanya sebuah titik kecil di peta Yunani kuno, bukan hanya sebuah celah sempit di antara gunung dan laut, tetapi sebuah ruang simbolik tempat manusia dari segala zaman belajar arti keberanian. Ia adalah panggung di mana manusia menunjukkan bahwa kehormatan bisa lebih kuat daripada ketakutan, bahwa kesetiaan
kesetiaan bisa lebih besar daripada harapan hidup, bahwa kebebasan bisa lebih berharga daripada segala kemewahan yang ditawarkan oleh penakluk. Sejarawan dari masa ke masa menuliskan kisah ini dengan gaya berbeda. Ada yang menekankan fakta militer, ada yang menekankan nilai moral, ada yang menekankan makna politik. Namun kesemuanya bertemu pada satu titik, yaitu pengakuan bahwa Thermopylae adalah peristiwa yang mengubah cara kita memahami keberanian. Dari jalur sempit itu lahir sebuah legenda yang tidak pernah mati, dan akhirnya Thermopylae tetap berdiri bukan hanya sebagai catatan tentang pertempuran di masa lalu, tetapi sebagai warisan abadi bagi umat manusia. Ia adalah kisah tentang bagaimana segelintir manusia dengan keyakinan teguh dapat menantang kekuatan yang tampaknya tak terbendung. Ia adalah bukti bahwa meskipun tubuh bisa hancur dan bangsa bisa kalah di medan perang, semangat keberanian tidak pernah bisa dipadamkan. Ia adalah ingatan kolektif umat manusia bahwa dalam setiap zaman akan selalu ada Thermopylae baru, tempat di mana manusia diuji apakah ia memilih menyerah pada ketakutan atau berdiri tegak demi kebebasan.